Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qala adwamuha wa in qalla. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majlisul Ilmi Masjid Jami' Riyadul Abidin yang dirahmati Allah, mari kita membaca umil kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita doakan untuk para muhsinin dan muhsinat yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Masjid Riyadul Abidin dan Istana Yatim. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk saudara-saudara kita dan para pejuang Palestina dan Lebanon, semoga Allah berikan kesabaran, keteguhan, kemenangan yang gugur di antara mereka. Allah jadikan syuhada fi sabilillah. Para muhsinin dan muhsinat daripada pendiri Masjid Riyadul Abidin dan pengurus yang telah mendahului kita, guru-guru kita, semoga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah pertemukan kita bersama mereka di dalam salah satu surganya Allah di yaumil qiyamah nanti. Bitilkan niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, mungkin sebagian kita sudah ada yang hafal ayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka orang-orang yang istiqomah mengatakan Allah adalah Tuhan kami dan istiqomah, akan turun membersamainya para malaikat. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian apa? Takut. Rasa takut, rasa sedih. Itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan ada suatu kabar berita gembira bagi mereka yang istiqomah, yaitu apa? Ada tempat yang sangat-sangat didambakan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini, ya, tanpa terkecuali, yaitu surganya Allah yang
yang dijanjikan. Pada kesempatan malam ini sudah masuk tanggal 23 Jumadil Ula 1446. Kalau bulan nasionalnya tanggal 24 November 2026. Besok 2004, maaf. Besok tanggal 25 hari guru. Ya, hari guru. Sianan guru diperingatin cuma setahun sekali kan begitu. Ngajarnya tiap hari diperingatin setahun sekali. 27-nya pilkada serentak seperti itu. Luar biasa. Kayaknya long weekend ini. Long weekend. Jadi 27-nya pemilihan. Baik, istiqomah. Ayat Fussilat 30 itu turun kepada Abu Bakar As-Siddiq, di mana orang-orang musyrik mengatakan Rabbunallah. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Wa malaikatu banatuhu, dan malaikat itu adalah siapa? Putri-putrinya Allah tuh. Allah punya putri. Makanya ada yang namanya dulu ya. Ada apa? Ibu peri itu udah yang pakai apa? Tongkat. Ayo mau apa? Ting begitu. Ya. Sekarang udah nggak beredar lagi. Karena itu merusak akidah. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anaknya Allah, putri-putrinya Allah, dan berhala itu adalah sebagai apa? Yang mendukung kami, yang membela kami. Maka Abu Bakar mengatakan Rabbunallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Katakanlah bahwa Tuhan kami itu ada Allah, wahdahu la syarikalah, tidak yang esa, ya, yang esa dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Maka menurut definisi yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang istiqomah adalah istiqomah dalam menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia. Kalau itu kan mencela-mencela Rabbunallah, malaikat banatuhu, itu kan berarti logikanya apa? Allah punya anak. Tauhid bukan, mengesakan Allah bukan. Tidak. Katanya Allah esa. Ya. Kalau Allah masih mempunyai anak putri, coba malaikat segitu banyaknya, berarti anak Allah berarti punya pasangan dong, kan seperti begitu. Nah, inilah yang Abu Bakar katakan istiqomah maknahu apa? Istiqomah fi tauhidillah. Istiqomah dalam tauhid kepada Allah tanpa keterkecuali. Kemudian Umar bin Khattab memaknai istiqomah adalah ya, istiqomah fi al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Selama hidup kita harus bisa menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya setengah-setengah, berarti dia belum bisa istiqomah. Itu menurut definisi istiqomah bagi Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, saya cuma hanya mengambil 4 saja, ya, Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan mengatakan istiqomah fi ikhlasin niyah. Apapun yang kita lakukan harus dengan tujuan apa? Ikhlas karena Allah tuh. Menikah harus ikhlas karena Allah. Sholat harus ikhlas karena Allah. Ngaji harus ikhlas karena Allah. Kalau pernah ada lagu
everything I do it for you, itu al-ikhlas fi taatillah begitu. Setiap yang saya lakukan adalah apa? Hanya untukmu ya Allah. Kalau itu kan percintaan, kalau nyanyian lagu itu. Tapi boleh kita katakan usahakan ij'al kulla a'malina khalisatan liwajhikal karim. Jadikan ya Allah setiap gerak-gerik kita, ucapan kita ini bernafaskan karena untuk Engkau ya Allah. Terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan al istiqomah hiya adaul faraid, melaksanakan semua yang fardu yang menjadi kewajiban kita. Itu namanya istiqomah. Sebagai seorang kepala rumah tangga, apa kewajiban kita? Jangan bilang nyari duit. Kalau nyari duit ntar bilang begini, mau pulang nyari duit, di mana ada yang buang tuh duit, kagak ada begitu. Nyari nafkah. Tapi kalau misalnya dia hari ini nyari nafkah, besok kagak, besok mau nyari nafkah, besok kagak, berarti dia tidak istiqomah karena tidak menjalankan kewajibannya. Lain hal Pak, dia udah berusaha mencari sebagai kepala rumah tangga kewajiban, melaksanakan kewajiban, tapi hasilnya apa? Belum sesuai dengan harapan dia. Misalnya dia ngojek, hari ini hari Ahad ngojek deh, ternyata orang pada ke Sudirman misalnya, sepi, CFD ya, sepi ya, kagak ada penumpang sama sekali. Pulang dah. Begitu hari hujan lagi, enak buat tidur begitu. Kata bininya, bang sono apa bang, cari duit. Katanya, lah gua udah nyari duit kagak ada yang buang begitu. Itu namanya dia telah melaksanakan kewajiban tapi hasilnya belum maksimal begitu. Kalau misalnya kita belum mendapatkan sesuai dengan harapan kita, maka kata Rasulullah tetaplah memuji Allah. Ya, kata Rasulullah, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Mungkin duit belum kita dapat, tapi alhamdulillah sehat masih ada. Itu namanya kondisi yang lain kita tidak dapatkan, tapi kondisi yang selain itu masih kita dapatkan. Tapi kalau seandainya harapan sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita dapatkan, Rasulullah menganjurkan kepada kita mengatakan alhamdulillahilladzi tatimmu bihis binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semua jadi lengkap tuh. Pengen ya Allah, mudah-mudahan ada yang bagi duit. Tahu-tahu ada yang datang bagi duit. Pak, nih besok tanggal 27 nyoblos ini ya. Tuh kan ada yang bagi duit. Allahu Akbar walillahil. Nah, dari 4 definisi ini, saya rasa kalau kita masuk ke dalam dunia fikih, apakah politik itu bisa dimasukkan dalam hal istiqomah atau tidak? Bisa atau tidak? Saya rasa sulit Pak. Sulit. Gimana kagak sulit? Di Pilpres A, di Pilgub B tuh. Sulit gak? Sulit. Kalau kata definisi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu kagak masuk. Masuk gak? Gak masuk. Saya bukan untuk kampanye karena saya orang Depok. KTP saya KTP Depok Pak ya. Yang jelas begini. Satu, bagi kawan-kawan di ulama ya, tokoh agama khususnya, janganlah sekali-kali mengendorse suatu pasangan ya. Tapi kalau secara kelompok silakan gitu. Misalnya saya di kelompok A, kelompok saya mengendorse satu pasangan.
Ya mau nggak mau, begitu ditanya nanti apa? Bagaimana Kiai? Enggak, bukan saya itu. Bukan saya itu, kelompok saya. Itu organisasi saya begitu. Paling kagak enak, Pak. Mendingan kita orang bebas dah. Iya, betul gak? Betul. Kalau misalnya kita ada di satu kelompok, nah udah. Memang enaknya kalau kita masuk dalam satu gerbong, ya dakwah kita kemana-mana begitu. Bisa jadi ke Amerika, bisa jadi kemana, itu dakwah kita begitu. Karena kenapa? Yang memajukan kita siapa? Kelompok. Nah, jadi pesan saya itu satu. Karena saya melihat subhanallah, yang atuk kelompok ke sono, yang atuk ke sini, yang tengah-tengah kagak ada mengendosianan banget kan begitu. Mungkin apa orang yang kenal dengan dia, bisa jadi dia di satu pemerintahan, satu instansi pemerintahan, paling yang endos adalah apa? Mantan anak buahnya kan seperti begitu. Ya, itu enggak. Jadi itulah yang disebut dengan politik tidak termasuk yang namanya dalam istiqomah. Saya tidak mengatakan, dan mestinya Majelis Ulama Indonesia membuat satu bahsul masail. Ya, apa hukumnya mencoblos begitu, biar orang tahu hukum mencoblos itu apa hukumnya. Kalau dia wajib berarti kudu, kalau dia sunnah jangan salahkan besok ada yang kagak datang. Kalau dia mubah apalagi kan begitu. Kan fikih begitu, Pak. Ya. Baik. Kita tidak melebar ke sana. Yang jelas pilihan 27 ada di tangan Bapak. Begitu. Ya. Saya Ustadz gimana tergantung yang ngasih aja. Kalau ngasihnya banyakan ya saya pilih, kalau kagak terserah. Urusannya terserah begitu. Kalau yang penting kalau misalnya yang jadi gubernur, saya berharap nih Pak, begitu jadi gubernur langsung yang pertama kali didatengin Masjid Riyadul Abidin, pasang tuh kanopi selebar begitu depan begitu. Nah itu baru hebat begitu ya Pak ya. Istiqomah adalah konsisten. Konsisten. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala apa? Adwamuha wa in qalla, yang berkesinambungan, yang berkeseterusan, yang konsisten walaupun dikerjakannya sedikit. Duha 2 rakaat tapi terus dia nggak pernah ninggalkan kecuali sakit, ya maka itu dia telah istiqomah. Sedekah yang dia lakukan setiap harinya ataupun setiap pekannya ataupun setiap bulannya, maka secara kontinu dia lakukan, itulah yang disebut dengan istiqomah. Ada kisah nih Pak, kisah yang mungkin membuat kita untuk bisa mencobanya, melakukannya, mencontohnya. Suatu hari kata Rasulullah SAW menunjuk seorang itu calon penghuni surga. Sahabat bilang, kok nggak saya yang ditunjuk begitu? Yang ditunjuk orang itu. Nah, sahabat kalau seandainya ada informasi yang memang membuat mereka itu jadi antusias dalam berbuat suatu amalan, itu kencang sekali. Akhirnya mereka beberapa orang meminta izin untuk bisa tinggal nginep di rumah orang tersebut, hanya ingin mencontoh apa yang dilakukan, sampai-sampai Rasul mengatakan dia calon penghuni surga. Ngineplah semalam 2 malam, nggak ada, kayaknya tahajud kagak bangun dia begitu Pak. Baca Quran juga nggak ada spesial, amalan-amalan spesial. Karena tidak mendapatkan amalan istiqomah yang menurut mereka itu yang spesial, akhirnya mereka bertanya, saudaraku, bolehkah beritahukan kepada kami kira-kira amalan apa yang membuat engkau mendapatkan
berita dari Rasul engkau calon penghuni surga. Ya, saya nggak punya apa-apa, cuman begitu. Cuman setiap kali mau tidur malam Pak, saya selalu sebelum pejamkan mata saya untuk tidur, saya ingat kesalahan orang-orang yang telah berbuat kepada saya. Oh si anu, bayangin mukanya tuh, si ini. Tapi setelah itu saya maafkan kesalahannya tuh. Bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa nggak? Tadi lagi ngalap kelapa, gitu kan? Lagi ngalap kelapa, tangganya dibawa kabur misalnya, kagak bisa turun deh, kelapa tinggi misalnya kan begitu. Akhirnya apa? Gondok, kesel. Ya, entah sebelum tidur ingat lagi, wujet ini begitu. Belum ketemu masalahnya, ya belum ketemu orangnya. Kira-kira mampu nggak kita untuk memaafkan? Terus kesalahan-kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita itu kita maafkan. Itulah yang menjadi dia mendapatkan informasi berita dari Rasulullah SAW apa? Calon penghuni surga. Karena memang itu tidak mudah. Apalagi kalau seandainya tadi pagi kita butuh banget duit, minjem duit kagak dikasih. Malam kita ingat, suwek banget begitu. Padahal cuma minjem cepet aja kagak dikasih. Padahal kemarin dia banyak saya bantu tuh, timbullah begitu. Ternyata apa? Susu dibalas dengan air tuba, kata dia kan begitu Pak ya. Subhanallah. Itu tak bisa. Ya. Gara-gara memaafkan kesalahan orang, dan itu rutin dia lakukan. Masalah hati Pak, harus bisa kita berkompromi dengan keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat yang mungkin familiar dengan kita, kalau bahasanya viral ya, sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah, suatu hari kata Rasulullah SAW, wahai Bilal bin Rabah, aku mendengar hentakan trompahmu itu sudah ada di surga tuh. Kira apa sih Bilal amalan kamu? Begitu kata Rasulullah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak punya amalan khusus kecuali setiap kali aku batal dari wuduku, aku bersuci dengan wudu, dan saat itu juga aku langsung sholat sunnah ba'dal wudu, ya sholat wudu gitu. Ya, itu aku lakukan terus, jaga kesucian, habis wudu langsung sholat. Kita pernah Pak? Pernah nggak? Yang ada habis wudu masih 5 menit ngisep lagi Pak. Abong-abong kagak membatalkan wudu begitu. Kopi beluman habis, lanjut lagi kan begitu. Bilal tidak, habis wudu dia sholat tuh. Mau dilakukan sehari 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Itu adalah amalan sunnah. Itulah yang membuat dia mempunyai posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Maka innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Yang pertama memang adalah bagaimana caranya kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dikira gampang Pak. Mungkin suatu kondisi kita kejepit, susah, akhirnya ada tawaran ini A ini B dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Yang terjadi pada anak-anak muda kita, terkadang gara-gara dia mempunyai teman dekat pria non muslim, karena atas nama cinta, itu kan begitu. Yang saya tahu sinetron Fitri dulu kan begitu, atas nama cinta. Tapi ini kan kagak, udah bercampur dengan akidah. Akhirnya apa? Daripada ditinggalin, diputusin, akhirnya dia
belok. Terjadi atau tidak? Terjadi. Itu. Maka oleh karena itu ada juga amalan yang mudah kita lakukan secara istiqomah yang mempunyai fadilah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kata Rasulullah SAW, "Man aksara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Ahmad. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Man lazimahul istighfar, ja'alallahu lahu likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja wa razaqahu wa yarzuqhu atau wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, Pak, istighfar enggak sulit, Pak. Paling pendek kalimatnya adalah astaghfirullah. Panjangan dikit, astaghfirullahal azim. Lebih panjang lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba. Ustaz, kalau baca itu pertama belum hafal, yang kedua dapatnya lama begitu. Dapatnya yang ini astagfirullahaladzim, 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 dapatnya banyak kan? Orang cuman astagfirullah. Nah, emang kenapa? Sayyidul istighfar bagus. Cuman kadang-kadang orang pengennya hitungannya banyak. Betul, Pak? Karena dia termotivasi dengan hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengawali harinya, paginya dengan istighfar 70 kali, maka dia tidak tercatat sebagai orang pendusta. Jadi kalau nggak mau dikatakan pendusta di sisi Allah, istighfar pada waktu subuh 70, atau lebih bagusnya wal mustaghfirina bil ashar, sebelum subuh. Astagfirullah, 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 sampai 70 kali. Dan barang siapa yang istighfar pada waktu awal malamnya, yaitu pada waktu maghrib 70 kali, ya, dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Ya Pak, kan kagak enak dibilang lalai. Kita dibilang pelupa aja paling kagak enak, Pak. Dasar pikun begitu. Nah, kalau Allah yang katakan pikun kan repot. Maka kalau nggak mau dikatakan lalai, istighfar 70 kali, cuman paling antara 5 sampai 10 menit, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar dalam setiap kondisi dan situasi. Mau di kendaraan, mau waktu kita berbaring, mau waktu kita berdiri, karena kita tidak tahu di mana istighfar kita yang diterima oleh Allah atau dosa-dosa kita diampuni. Itu Pak. Ya. Siapa yang beristighfar, yang melazimkan istighfar, 3 hal akan dia dapatkan. Man lazimahul istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajatu. Siapa nggak punya kesulitan dalam hidup? Coba, ada nggak? Nah, semua kita punya kesulitan, Pak. Nah, yang ada adalah apa? Kemudahan itu yang kita inginkan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Itu yang paling enak, Pak. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja. Kesulitan, kesempitan itu hampir sama, Pak. Masalah problem orang hidup itu pasti ada. Ya Bu, kadang-kadang begitu. Yang kita keluhkan mungkin, ya Allah, baru kemarin beres, ini udah ada datang lagi begitu. Bu, ngeluhin suami nggak usah dikeluhin. Emang begitu orangnya, Bu, begitu. Ya. Alhamdulillah Ustadz, sekarang sholatnya laki saya udah rajin ke masjid. Mancingnya saya nggak suka Ustadz, begitu. Ngabisin duit katanya gitu.
atu-atu bu, atu-atu. Dia udah mau ke masjid aja udah biarin. Enggak Ustadz, ada lagi yang punya hobi apa? Touring Ustadz. Kalau udah touring nggak kenal pulang dia begitu. Mungkin nggak kenal pulang, touringnya ke dalam hutan kali dia nggak kenal pulang gitu. Biarin satu-satu. Selesai masalah kita, yang satu ini ada masalah yang lain, itu biasa. Bukan berarti masalah itu mau habis semuanya, tidak ada. Tidak akan pernah seseorang mendapatkan apa? Masalah yang selesai tuntas tanpa sisa, tidak ada. Maaf. Apakah orang gila itu tidak punya masalah? Adakah masalah? Padahal akalnya kagak ada loh. Adakah masalah? Ada masalah. Coba aja tanya, bro ada masalah gak bro gitu. Yang nanya samanya kan begitu. Orang gila diajakin ngomong kan begitu. Berarti dia punya masalah, psikologi masalahnya kan begitu Pak ya. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah kagak punya masalah. Tidak. Orang yang sering berbuat amal baik dengan orang yang sering berbuat amal maksiat ataupun dosa, semuanya Allah kasih masalah. Cuman yang membedakan, saya sering katakan dalam majelis itu, yang membedakan adalah apa? Kalau yang ahli ibadah, yang beramal soleh, dia dalam menghadapi masalah itu tenang, lebih tenang. Kenapa? Karena dia sadar dan tahu bahwasanya setiap masalah pasti satu itu udah azas seizin Allah. Yang kedua, masalah itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, bahwasanya masalah itu Allah datangkan kepada orang lain, orang tersebut hambanya apa? Sudah sekaligus dengan sepaket. Keempat, masalah Allah berikan kepada orang baik itu karena bentuk rasa cintanya Allah kepada hamba tersebut. Ada teman saya dulu waktu ngajar di daerah Sanawiyah sana kok. Saya Ustadz oga jadi orang baik-baik banget dah begitu. Ngapa emang? Di ujian mulu katanya begitu. Lah, pengen surga yang tinggi. Tapi ujian oga. Lah kayak si Anu Pak, kagak belajar dapat gelar doktor kan begitu. Itu orang kalau mau mendapatkan apa? Predikat, apalagi yang disayangi Allah, harus melalui proses gitu loh. Tapi yakin dia akan lebih tenang dan solusi atas permasalahannya itu tidak akanlah lama. Cuman kalau orang ahli maksiat jauh dari Allah, itu masalah nggak kelar-kelar. Yang kedua apa? Susah dapetin solusinya, bisa membuat orang ini apa? Gundah gulana, bahkan tidak jarang kita mendengar orang itu harus mengakhiri hidupnya. Gimana nih? Sono pinjol, sini pinjol, sono ponjol gitu. Pokoknya semuanya kebanyakan tanggungan begitu. Gara-gara siapa? Gara-gara dia. Akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Nauzubillah. Ya Pak ya. Jadi jangan berharap kita ini rajin ibadah terus akan bersih dari masalah. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang mempunyai istiqomah dalam istighfar, Allah akan berikan rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Mungkin pendapatan kita udah flat per bulan, ya segitu kan begitu. Apalagi guru, ya sekarang 24, di tahun nih tanggal 29 gajian begitu, ya udah dapatnya segitu. Gara-gara ada hari guru, wali murid langsung, Bapak udah terima kasih banyak ini Pak, cek tulis sendiri Pak, begitu. Dia bingung nih apaan itu, kerennya di warung mana kan begitu Pak. Itu. Ada kagak tahu gitu. Itulah yang disebut dengan rizqun min haitsu la yahtasib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau seandainya kita cerdas dalam beristighfar. Bagaimana cerdas dalam beristighfar? Mohonlah ampun untuk dosa kesalahan kita dan juga untuk saudara kita. Siapa? Kaum muslimin, ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beristighfar untuk saudara-saudaranya yang muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan suatu kebaikan untuk istighfar terhadap satu saudaranya orang muslim. Bayangkan Pak, berapa jumlah orang muslim? Jutaan? Miliaran. Nggak terhingga Pak. Apalagi kalau orang Indonesia nggak mau rugi. Astaghfirullahaladzim, gitu kan? Li walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Udah pakai muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Nggak mau rugi dia Pak. Kenapa? Dia katakan, kata guru saya, setiap orang mukmin udah pasti muslim, setiap muslim belum pasti mukmin. Iya dah, apa kata ente dah, begitu kan? Udah gitu ujung-ujungnya apa? Al ahya minhum wal amwat. Yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, oga rugi dia. Begitu. Bayangkan yang meninggal udah berapa banyak? Hah? Banyak sudah. Setiap istighfar yang dihadiahkan untuk orang-orang muslim, satu orang muslim untuk satu istighfar, dia akan berhak mendapatkan satu hasanah kebaikan tersebut. Maka jangan lupa beristighfar untuk orang muslim, atau Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, atau dengan sigo Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma gfir li ummati Muhammadin, Allahumma astur li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih 12 menit. Boleh tanya jawab? Boleh? Iya. Nah, 12 menit ini saya kasih pertanyaan untuk tanya jawab, ya. Baik dalam masalah istiqomah ataupun dalam masalah yang lain, yang penting bukan dalam urusan pilkada, begitu. Karena ini kalau masuk ke YouTube repot, ntar Ustadz menganjurkan ke sini. Enggak. Saya tidak mau secara, pertama saya bukan orang Jakarta, yang kedua jangan kita masuk ke dalam politik begitu. Dah. Tanyain aja besok hati kita pas begitu tanggal 27 mau nyoblos apa kagak, mau nyoblos semuanya apa kagak, terserah masing-masing gitu. Ya. Ada yang mau bertanya? Maaf. Ibu? Ada? Mungkin kali Ustadz saya belum punya anak. Bagaimana biar bisa punya anak? Begitu. Cari bini kan begitu. Cari laki kan begitu. Kalau yang laki bapaknya yang tanya cari bini. Saya udah punya bini Ustadz tapi beloman. Cari lagi kan begitu kan. Lah itu kan konsepnya Nabi Ibrahim. Betul gak? Kalau ngikutin konsep Nabi Ibrahim nyari lagi. Tapi kalau ngikutin apa? Konsepnya Nabi Zakaria berbuat baik. Contoh udah ada di depan. Mau A apa? B. Kalau Nabi Zakaria dia berbuat baik. Tiap hari dia lihat dia berbuat baik kepada Maryam. Sampai dia bingung, Maryam, kamu kan di mihrab nggak keluar-keluar, kok ada apa? Rizki. Anna laki hada. Kata Maryam, huwa min indillah. Dia dari Allah. Begitu. Akhirnya apa? Ikut juga, saya mau bermunajat di mihrab. Gitu. Berdoalah dia kepada Allah, ya Allah, saya pengen punya keturunan, janganlah meninggalkan saya tanpa pewaris keturunan. Itu yang sering dibaca oleh orang-orang kita. Akhirnya kata Allah melalui malaikatnya, Allah memberikan kabar berita kepadamu seorang yang bernama Yahya. Memang manusia Pak, begitu dikasih kabar berita gembira, gimana saya akan punya keturunan sementara saya udah aki-aki, kan begitu. Istri saya divonis mandul. Tuh. Apa kata Allah? Kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Sedemikianlah Allah bekerja, berbuat
sesuai dengan kehendaknya tuh. Beda dengan Maryam. Maryam begitu dikasih informasi, kamu akan melahirkan seorang anak. Kata Maryam, gimana caranya? Kagak ada orang, kagak punya suami, jangankan suami, tidak ada orang laki-laki pun seorang pun yang menyentuh saya. Kok bisa saya punya anak? Kata malaikat, ya kata Allah, ya, mengatakan kadzalika yakhluqullahu ma yasha. Maka disitulah para mufassir mengatakan berbeda kalimat yang dikatakan kepada Nabi Zakaria dan berbeda pula kalimat yang dikatakan kepada Maryam. Kalau kepada Zakaria Allah katakan kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Kalau kepada Maryam kadzalika yakhluqullahu ma yasha, begitu. Kalau udah urusan penciptaan itu adalah urusan Allah. Tapi kalau urusan Allah ikut serta dalam perbuatan manusia, itu juga kehendak Allah, begitu Pak. Maka jangan sekali-kali mengatakan kepada pasangan, Neng, yuk kita bikin anak. Emang siapa ente begitu bikin anak? Begitu. Karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu ada nilai istiqomahnya. Istiqomahnya apa? Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang dikatakan kerjakan apa yang Allah perintah. Tuh. Zikir terus Allah, 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 Allah. Dan penghujungnya Allah berikan apa? Apa yang hajatkan. Begitu Pak. Maka orang-orang yang beristiqomah akan tampak pada dirinya dia tenang. Nggak punya duit juga dia tenang Pak. Punya duit? Enggak. Coba periksa duit dompetnya. Tuh lihat tuh. Gocapan menatu gitu kan. Yang lain ribuan, 2 ribuan semua. Tenang aja hidup. Kenapa? Karena orang yang istiqomah dia yakin pada saat dia butuh ada. Bukankah Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dulu saya pernah ditanya, Ustaz, kasih amalan tentang ayat 1000 dinar. Terus saya pengen hajat saya dikabulkan, permintaan saya pengen dikabulkan. 1000 dinar yang sebagian besar orang katakan adalah At-Tolak ayat 2 dan 3. Cuman permasalahannya adalah dia bukan hanya sekedar diucapkan, dilafalkan, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan. Takwa dan tawakal, pinnya itu adalah takwa dan tawakal. 2T Pak, kalau dikasih duit lumayan Pak, 2 triliun Pak. 2T, 1T aja luar biasa begitu Pak. Apalagi 2T. Tuh. Takwa dan tawakal. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya kita terus bertakwa kepada Allah. Mau berbuat ini, enggak. Besok kalau ada yang ngasih duit, tanya dulu, nih duit apaan? Oh, ada duit, ternyata di dalamnya ada nomor, misalnya nomor 1, nomor 3, gimana nih? Wah, syubhat. Kalau misalnya dia bilang kata, ini syubhat, berarti apa? Bagaimana menghadapi dengan syubhat? Hah? Gimana? Nggak diambil dengan dia. Nggak diambil, Ustaz, sayang. Ya udah, sayang buat ente, kasih kepada yang lain. Oh, bismillah, masukin ke kotak amal. Begitu. Ya, masukin kotak amal. Habis gimana? Ini saya takut syubhat, saya masukin kotak amal. Kecuali kalau seandainya, Ustaz, ini isinya lumayan, 10 juta. Enggak syubhat dah kalau 10 juta, begitulah. 10 juta kagak syubhat. 100.000, 300.000 syubhat. Inilah orang Indonesia luar biasa, Pak. Cetio ke bawah syubhat. Tapi kalau 10 juta ke atas enggak syubhat, itu mah jelas begitu. Jelas banyaknya kan begitu Pak ya. Bukan jelas hukumnya, jelas banyaknya itu. Wa may yatawakkal 'alallah, usaha udah, bekerja udah, tersisa apa? Tawakal. Udah serahin diri sama Allah. Kita udah dikejar-kejar Pak buat bayar hutang. Mentok
ke sono, ke abang kagak dapat, ke empok kagak dapat, saudara kagak dapat. Mau kemana lagi dah kita? Hah? Terima. Anda butuh dana, silakan klik begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa keluarlah? Ad-daruratu tubihul mahzurat begitu. Ini yang kadang-kadang kata ustaznya, Ustaz gimana Ustaz? Saya udah pinjam ke A, ke B, ke C, ke D, kagak dapat. Akhirnya saya isi aplikasi. Katanya apaan? Kata ustaznya, enggak apa-apa, ada dalilnya. Apa dalilnya? Ad-daruratu tubihul mahzurat begitulah. Makanya dalam pilkada ini ya, kalau misalnya dua-duanya enggak ada yang baik, cari yang paling ringan mudorotnya. Saya bilang semua dikait-kaitkan dengan kaidah fikih begitu. Semua segalanya dikait-kaitkan dengan kaidah fikih, cara agama. Ya, itu nggak benar Pak. Pasti yang namanya pertolongan Allah itu tidak akan pernah ya terlambat. Pasti tiba datang secara waktunya tuh. Paling kagak dia udah capek, udah nggak usah ngisi aplikasi, ditidur aja udah. Tidur, terus ngimpi ada orang bawain duit itu kan enak Pak. Ngilangin pusing. Itu tidur, ngimpi. Ya Allah, terbangun deh. Semoga saja ya Allah besok betul-betul menjadi kenyataan. Pas begitu keluar dari rumah, dia lihat, wah ternyata memang betul ada orang bilang, ini alamatnya kemana nih Pak ya? Oh ke sono, bisa anterin saya nggak Pak? Dianterin. Akhirnya cuman hanya berapa meter dianterin, orang yang minta tolong itu ternyata dia merasa terima kasih, dikasih uang. Dan uang itu tidak kecil jumlahnya. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin, karena Allah apabila sudah bekerja tidak ada orang yang mampu untuk menahannya. Tuh Pak. Maka jangan pernah sekali-kali kita ingin melogikakan pekerjaan Allah, campur tangan Allah. Karena Allah sudah ingin bekerja, udah kagak bakal pernah masuk ke dalam logika kita. Iya, ternyata Allah itu maha kaya. Dan subhanallah, apa yang kita inginkan itu ternyata ada jawab. Logika kita kayaknya nggak sampai. Dari mana, siapa yang mau ngasih duit segitu begitu? Tahu-tahu ada yang ngasih, baru dari senyum-senyum. Luar biasa Allah. Tapi bagi orang yang nggak beriman, dia akan mengatakan memang Dewi Fortuna lagi sedang berpihak kepada saya. Begitulah, mendasar kan begitu Pak. Ya, Dewi Fortuna. Ya. Keberuntungan lagi sedang berpihak kepada saya, itu orang kurang iman. Saya rasa itu saja. Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan. Semoga kita bisa mengamalkan hal-hal yang kecil untuk kita istiqomahkan, baik mulai dari zikir, istighfar, kemudian kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, mulai dari sedekah kita, sholat fardu kita di masjid secara berjamaah, kemudian juga sholat sunnah yang lainnya, dan amalan-amalan baik yang lainnya. Semoga kita bisa beristiqomah dalam perbuatan yang baik sampai akhir hayat hidup kita, dan Allah terima amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin.